Badan Pengawas Obat dan Makanan telah menerbitkan izin penggunaan darurat 5 produk vaksin COVID-19 sebagai booster. Vaksin booster diperlukan karena dapat meningkatkan kembali kapasitas antibodi untuk menangkal mutasi virus COVID-19. Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM resmi menerbitkan izin penggunaan darurat vaksinasi booster COVID-19. Dari uji klinis diketahui vaksin booster mampu meningkatkan kembali titer antibodi yang menurun sekaligus guna menghadapi berbagai varian mutasi virus corona. Dalam program Sapa Indonesia Pagi, anggota Komite Penasehat Ahli Imunisasi Nasional ITAGI, Profesor Dr. Sujatmiko bahkan menyebut, vaksinasi booster tidak hanya untuk menghadapi varian Omikron, tetapi juga untuk mencegah COVID-19 varian Delta yang berdampak parah. Pergeseran kesalahan pemahaman di masyarakat seolah-olah booster hanya untuk menghadapi Omikron. Potensi Delta yang berbahaya dengan kematian tinggi itu masih cukup tinggi karena dibanding dengan Omikron yang relatif sedikit ya aman. Tetapi di Inggris itu 75 kematian sudah ada, di Jerman 18 dan Denmark 14. Jadi Omikron pun walaupun relatif lebih ringan angka kematian sedikit, tapi bisa menimbulkan kematian. Itu poin pertama supaya semua memahami masyarakat. Yang kedua, pencegahan sudah dilakukan sama seperti pemerintah sudah melakukan tes, tracing, treatment, dan karantina dan sebagainya. Dan masyarakat tetap ya, jangan bepergian ke luar negeri, selalu pakai masker dimanapun, jangan berkerumun. Dan vaksinasi primer, betul sekali kata Pak Firdaus. Vaksinasi primer tetap mulai umur 6 tahun dan terutama lansia, itu tetap menjadi prioritas utama. Dan vaksin booster itu hanya diberikan bagi mereka yang berisiko tinggi dan sudah lebih dari 6 bulan vaksinasi primernya. Untuk itu, vaksin booster menjadi penting dan perlu. Namun, pengamat kebijakan publik Agus Pambagio menyebut, hingga Selasa 11 Januari ini, belum ada kejelasan terkait harga vaksinasi booster berbayar. Biasa kan kalau penanganan COVID pandemi ini kan pemerintah quick responnya hampir di batas waktu ya, karena yang digunakan adalah surat edaran. Sekali lagi selalu akan digunakan surat edaran yang tidak berkekuatan hukum itu. Itu yang dipakai oleh pemerintah. Ya silahkan saja. Tetapi kalau nanti ada tuntutan hukum dan sebagainya tentu akan berbeda. Nah sekarang memang besok rencananya akan tapi sampai hari ini saya juga sudah cek kemana-mana itu belum keluar surat untuk vaksin itu berbayar atau tidak. Kemudian siapa yang berbayar tadi sudah disampaikan pada saat sebelum ini kan itu belum jelas, apalagi harganya. Nah menurut saya sih kebijakan itu haruskan ini masih pandemi belum dicabut ya, SE-nya belum dicabut. Jadi artinya harusnya sama dengan vaksin pertama dan kedua. Tetapi sekali lagi kita tunggu pemerintah apa mungkin siang ini atau apa nanti ada preskon dari Pak Luhut, silakan saja. Ada 2 skema pemberian vaksin booster yang dirancang pemerintah. Yang pertama merupakan program pemerintah yang diberikan gratis dan ditujukan untuk tenaga kesehatan, warga lansia, dan penerima bantuan iuran atau PBI, BPJS Kesehatan. Yang kedua, vaksin booster diperoleh dari jalur vaksin mandiri. Vaksin mandiri bisa dibiayai secara perorangan atau badan usaha, tapi tarifnya belum ditentukan pemerintah. Pada program Sapa Indonesia Malam, epidemiolog UNER, Windu Purnomo menambahkan, pemberian vaksin booster apakah gratis atau berbayar bergantung pada tujuannya. Tujuan dari vaksinasi boosternya apa? Kalau tujuannya untuk pengendalian pandemi, yaitu perlindungan populasi, ya tentu mestinya harus menjadi vaksin program. Kan begitu ya. Jadi vaksin program itu artinya betul-betul semua orang bisa mengakses tanpa mengeluarkan duit sendiri. Gratis, ya kan? Oke. Jadi artinya dibiayai oleh pemerintah. Tetapi kalau kemudian atau tujuannya lain, jadi tujuannya adalah untuk penurunan risiko hospitalisasi dan mortalitas misalnya. Ya. Nah kalau itu tentu yang mereka yang berisiko tinggi, jadi seperti lansia, ya, yang punya komorbid, ya, nakes dan seterusnya, itu yang tidak berbayar, ya. Yang lainnya mandiri bisa, ya. Kalau tujuannya adalah lebih ke arah penurunan risiko hospitalisasi dan kematian, ya. Sebelumnya, ada 5 vaksin booster COVID-19 dengan izin penggunaan darurat dari BPOM yang terbagi menjadi 2 kelompok. Kelompok pertama bersifat homolog atau sama dengan vaksin primer dosis pertama dan dosis kedua yang digunakan.
CoronaVac Bio Farma yang dibuat dari bahan baku Sinovac, Pfizer, dan AstraZeneca masuk dalam kelompok ini. Sedangkan kelompok kedua bersifat heterolog atau bisa digunakan berbeda dengan jenis vaksin primer dosis pertama dan dosis kedua, yakni vaksin Moderna dan Zivivax. Rencananya pemberian vaksin booster akan dimulai pada 12 Januari besok dengan kelompok warga lansia sebagai penerima utama. Selanjutnya, vaksin booster disebut efektif jika jumlah penerima vaksin utama dosis 1 dan 2 sudah mencapai minimal 70% dari total jumlah penduduk dan pemerintah dapat mempercepat vaksinasi bagi warga yang belum lengkap vaksin primernya. Tim Liputan, Kompas TV.